Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsanul Kamil, peserta Lansar BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, gelombang 7, golongan 3, angkatan 22, kelompok 2, nomor 11, dengan Coach Dr. Konrad Sawang, Doktorandos MPT. Di sini saya akan membahas mengenai sikap dan perilaku bela negara. Nah, dalam bela negara sendiri terdapat 6 poin yang saya catat. Yang pertama sejarah, pengertian, urgensi atau kepentingan, kemudian nilai dasar bela negara, indikator dan aktualisasi nilai dasar bela negara, kemudian analisis isu kontemporer. Sejarah bela negara yang pertama dibentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, di mana ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional juga nantinya. Kemudian dibentuknya Perhimpunan Indonesia atau PI pada tanggal 25 Oktober 1908 yang akan membawa usaha kemerdekaan dan konspirasi kemerdekaan Indonesia ke ranah internasional. Kemudian yang ketiga, Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Nean, Bon, Jong Bataks Bon, Jong Islamit Ten Bon, Pemuda Indonesia, Jong Kalebes, Jong Ambon, Katolike, Jong Lin Bon, Pemuda Kaum Betawi, dan Sekarukun sebagai organisasi pemuda pada saat itu. Kemudian diadakan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, di mana merupakan salah satu ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian terjadi lagi agresi militer Belanda 2 pada 19 Desember 1948 yang menjadi ancaman besar kedua bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga pada 19 Desember ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Desember 2006. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian urgensi atau kepentingan bela negara adalah yang pertama ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Kemudian kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Nah, dalam kesehatan biasanya ada SKD KLB atau sistem kewaspadaan dini untuk keadaan luar biasa. Nah, hal ini juga dapat diterapkan selain di kesehatan. Kemudian berdasarkan SKD KLB juga dibuat suatu sistem atau suatu metode yang disebut tepat lapat atau temu dan lapor cepat. Jadi apabila kita menemukan suatu ancaman, kita harus langsung melaporkannya kepada yang berwenang dengan menyampaikan 5W1H. Kemudian nilai dasar. Nilai dasar dari bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3. Nilai dasar negara adalah 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemudian indikator dan aktualisasi nilai dasar. Cinta tanah air, setiap indikator dan aktualisasi nilai dasar bela negara memiliki poin-poinnya tersendiri. Nah, untuk poin yang pertama, ya, cinta tanah air, salah satu contoh indikator dan aktualisasinya adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang 1945. Kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjaga nama baik dan ruang wilayah Indonesia serta bangga sebagai bangsa Indonesia.
Kemudian untuk poin sadar berbangsa dan bernegara, kita harus bekerja secara profesional dan netral. Kemudian keputusan diambil berdasarkan keahlian. Kemudian berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai peran, tugas, dan fungsi ASN. Kemudian untuk indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Dan untuk indikator yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kita harus memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian kita juga harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsinya. Indikator yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yang dimaksud adalah yang pertama memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, kemudian selalu menjaga kesehatan, kebugaran, dan menjadikan kegemaran berolahraga sebagai gaya hidup. Kemudian yang terakhir selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini untuk kemampuan awal bela negara memiliki empat poin penting. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Kemudian kita juga harus menjunjung kearifan lokal. Kita juga harus memiliki kesiapsiagaan mental dan memiliki etika atau etiket dan moral. Analisis isu kontemporer pada bela negara. Isu kontemporer sendiri adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik pada saat ini. Dan solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Jadi tentu saja metode yang digunakan harus menggunakan metode yang modern sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi mengenai bela negara kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.